Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Impact. Malam ini di studio kami mengundang seorang pemikir, seorang cendekiawan muslim yang sangat produktif dalam pengembangan studi Islam dan sangat terkenal, sangat gencar menyuarakan bagaimana merawat kemajemukan di Indonesia. Beliau adalah Profesor Komarudin Hidayat. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengenal lebih dekat dengan guru besar yang juga rektor Universitas Islam Internasional ini. Dan di mana kita akan sedikit banyak berbincang mengenai kohesi nasional dalam program Impact di CNBC Indonesia. Komarudin Hidayat adalah cendekia muslim yang pada tahun 2019 lalu diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Di mana kampus ini diharapkan bisa menjadi tujuan riset studi Islam di Indonesia. Penunjukan sosok Komarudin Hidayat sebagai Rektor UIII bukan tanpa alasan. Selain karena pernah menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah selama 2 periode dari tahun 2006 hingga 2015. Presiden Joko Widodo juga memandang bahwa pria kelahiran Magelang 18 Oktober 1953 itu sangat produktif dalam mengemban studi Islam di Indonesia. Komarudin Hidayat memang lahir dari keluarga sederhana di Muntilan. Namun meski keadaan tidak menguntungkan, ia tetap memiliki motivasi kuat dalam meraih pendidikan yang terbaik. Keyakinan itu ia buktikan dengan meraih gelar doktor di bidang filsafat barat di Middle East Technical University, Turki tahun 1990. Hingga saat ini, Komarudin diketahui aktif menjadi tenaga pengajar di sejumlah perguruan tinggi. Selain itu, Komarudin juga sangat produktif dalam menelurkan karya tulis dan aktif menulis pandangannya di banyak media massa dengan tema Tantangan Islam pada era saat ini. Selamat malam, kita sekarang sudah bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat. Prof, selamat datang. Kehormatan bagi saya mendapat waktu, Prof, untuk dapat bertemu di sini untuk berbincang pada saat-saat di mana kita Indonesia berada di satu persimpangan jalan. Persimpangan jalan? Dari dulu jalan itu bersimpang-simpang, kalau nggak ada simpangan kan tidak menarik. Ya, bisa maju sedikit, Prof. Ya. Ya. Jadi persimpangan jalan, kalau saya mengatakan persimpangan jalan karena banyak sekali hal-hal yang terjadi yang menurut apa yang saya bicarakan dengan Prof tadi, juga sebelum kita memulai acara, kita melihat bahwa banyak hal-hal yang perlu mungkin disulam kembali atau direkatkan kembali. Oleh sebab itu kita nanti akan berbicara sedikit mengenai kohesi nasional. Ya. Namun sebelum kita mulai, Prof, kiranya, dan saya tidak perlu lagi menerangkan kepada pemirsa siapa Profesor Komarudin Hidayat. Saya rasa ngabisin waktu, karena semua sudah tahu. Saya ingin bertanya, Prof, genealogi Indonesia. Kira-kira apa yang dapat Prof sampaikan mengenai genealogi Indonesia? Beberapa buku belakangan yang mulai beredar dikatakan bahwa sungguhnya sejarah Nusantara ini jauh lebih tua, lebih kaya, lebih hebat dibanding apa yang sekedar kita ketahui hari ini. Bayangkan ya, Borobudur yang dibangun abad ke-7, ke-8. Sebelum itu sudah ada bangunan-bangunan yang setingkat itu. Artinya betapa sungguhnya hebatnya masyarakat Nusantara ini. Itu satu. Yang kedua, sederhana saja untuk memahami. Sebuah masyarakat yang tidak perlu berjuang menghadapi ganasnya alam, baik itu panas atau dingin, dimanjakan oleh alam, cahaya matahari, gunung, lautan, maka banyak waktu senggang
untuk berkreasi, kemudian agama. Jadi dari sisi itu saja, ini sudah menunjukkan betapa Nusantara ini memang makmur. Nah kemudian yang kedua, ditarik ke sini, saya itu selalu kagum ya, Bung Peter. Dulu Nusantara ini di berbagai daerah itu kan ada kekuasaan yang sudah otonom, ibarat negara-negara kecil-kecil, negara-negara. Tadi Prof katakan kesultanan. Ya misalnya kesultanan di Aceh sampai Ternate, kemudian di Jogja udah pasti, di Cirebon, di mana-mana gitu. Belum lagi kemudian di pulau-pulau itu kan otonom. Tapi kemudian mereka rela, mereka lebur untuk bersatu membangun rumah Indonesia. Nah itu bagi saya satu hal yang betul-betul mengagumkan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita yang hadir sekarang ini bisa menghargai, merawat, meneruskan cita-cita mereka untuk memiliki rumah bersama yang makmur, yang rukun, yang berdaulat. Prof, kalau Prof mengatakan mereka itu bersedia menyerahkan atau mempersatukan Indonesia dengan menyerahkan hak mereka atau kekuasaan mereka di dalam satu daerah. Sebetulnya kapan itu dimulai? Sebab pada zaman Belanda justru selama 400 tahun itu sudah hilang kalau tidak salah. Itu dibesar-besarkan saja. Berapa daerah kan tidak sampai 400 tahun. Tapi paling tidak bahwa dulu ketika penduduknya kecil, itu kan mereka sudah hidup tenang, kemudian dijajah dan seterusnya, sehingga mereka sampai pada kesimpulan kita ini harus bersatu, harus kompak. Sebab kalau tidak bersatu, kita tidak sanggup mengalahkan kekuatan asing. Jadi yang turut menumbuhkan... Kapan sebetulnya keinginan untuk bersatu itu terjadi? Bukan di tahun 45 kan? Oh iya, abad awal 20 sejak lahir Budi Utomo dan seterusnya, misalnya Muhammadiyah. Gerakan-gerakan waktu itu kan sudah menunjukkan keinginan bersatu dan puncaknya nanti pada 28 Agustus 28. Jadi 1928 itu kan sebuah tekad, sebuah deklarasi satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Nah kemudian baru terwujud secara formal pada Agustus 45. Tapi cita-cita berbangsa sama itu kan sejak 1928. Prof, saya mau kembali pada tahun 1928. Apa yang menyebabkan mereka mendeklarasikan atau melalui Sumpah Pemuda menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu? Salah satunya sebuah kesadaran bahwa kita ini harus maju bersama. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, jangan dipecah-pecah, dan kalau sendiri-sendiri tidak bisa. Dan oleh karena itu mereka sepakat. Jadi rasa keinginan untuk bersatu dan tetap menghargai perbedaan, itu dari awal merupakan genealogi DNA bangsa ini. Saya mohon maaf, karena ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat menarik, karena Prof juga mengatakan, Bung Peter, kita ngomong sedikit mengenai genealogi daripada bangsa kita ini. Ya. Terdiri dari begitu banyak pulau, Sumatera, terutama Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa. Bagaimana mereka tuh dapat melakukan hubungan itu? Tidak ada telepon, tidak ada satelit. Apa yang menyebabkan mereka mengerti bahwa kita sebetulnya merupakan satu bangsa, satu tanah air? Bagaimana kita dapat bersatu? Bagaimana sebetulnya cerita itu, Prof? Indonesia itu kan daerah kepulauan. Jadi antar pulau itu sudah terjadi perdagangan, tukar-menukar kebudayaan, dan itu kemudian ditambah lagi dengan kehadiran pedagang dari luar, dari Gujarat, dari Arab, sehingga perkembangan bahasa Melayu, perkembangan agama waktu itu, pertukaran kebudayaan, itu kan berkembang terus, pusatnya di kota-kota pantai. Maka kota pantai waktu itu adalah pusat perdagangan, pusat pengembangan bahasa Melayu, dan juga pusat penyebaran agama waktu itu. Itu terjadi pada tataran sosial. Nah, jadi sejak itu memang menarik sekali bahwa bayangkan coba, negara-negara yang satu daratan itu sampai hari ini pada pecah kan. Uni Soviet, Yugoslavia, kemudian beberapa di Arab pecah. Indonesia itu negara kepulauan tapi yang begitu beragam,
kok bersatu, damai, ini luar biasa. Orang bilang ini keajaiban sejarah. Luar biasa. Iya, makanya saya melihat, saya kagum Indonesia sebagai bangsa ini kokoh, ini solid. Yang lemah itu kan negaranya, pemerintahnya. Tapi bangsanya itu bagi saya kagum sekali, saya utuh. Kalau toh ada riak-riak terjadi, Aceh itu kurang apa coba dari dulu. Tapi tidak mungkin lepas Aceh itu. Dia ikut berjasa cikal bakal Indonesia, salah satunya dari Aceh kok. Prof, tadi kebangsaan kita kuat, bernegara kita yang lemah, pemerintahnya. Apakah itu disebabkan karena kita memang orang bangsa kita Melayu ini forgiving, mudah mengampuni, forgiving atau mudah memaafkan? Tidak juga, kita bisa melihat Indonesia itu yang miripkan Amerika. Sebuah masyarakat yang plural ya, dan untuk membangun kohesi, identitas, kebangsaan butuh waktu lama. Bahkan sampai hari ini di Amerika, yang terkenal masyarakat Amerika, negara Amerika. Sebab kalau bicara bangsa Amerika, yang mana bangsa Amerika? Hanya yang bedakan di sana itu orang datang, pendatang. Sehingga mereka kita bukan pendatang. Kita bukan pendatang, kita tetap berada di pulau-pulau masing-masing, tapi merasa satu rumah. Sehingga identitas etnisnya itu masih kental karena terjaga. Society masih kental. Kalau di Amerika yang kuat kan negaranya. Nah, untuk state building itu butuh waktu lama. Amerika butuh waktu lama untuk membangun state building. Nah, Indonesia negara yang begitu besar, plural, kalau sampai hari ini state building masih lemah, in the making, kalau saya bisa maklumi. Saya mungkin harus bertanya lagi dari segi persamaan antara Indonesia dengan Amerika, di mana kita sebetulnya terdiri dari begitu banyak suku, ras, etnis, dialek, keberadaban, kultur yang begitu berbeda, yang totally different, totally berbeda satu dengan yang lain. Cirebon totally berbeda dengan Bandung, Bandung berbeda dengan Banten. Cirebon berbeda dengan Semarang, Semarang berbeda total dengan Jogja. Jadi memang satu keunikan, satu keajaiban. Salah satu kekuatan yang melahirkan nasionalisme itu kan karena penjajah. Andai kan tidak dijajah, mungkin Nusantara ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan itu satu. Dan kedua, Indonesia ini civic nation. Negara yang diikat oleh nilai-nilai cita-cita bersama yang mengacu ke depan. Bukan ethnic nation. Bandingkan kalau Turki. Negara Turki, bangsa Turki. Atau mungkin Korea. Tapi Indonesia ini kan, kata Indonesia sendiri itu bukan asal dari Nusantara. Indos, Nesos. Dan itu orang lain kan yang memberikan nama itu. Tapi kita diikat oleh cita-cita bersama, yang kemudian tertuang dalam Pancasila misalnya ya. Sehingga dengan demikian Indonesia itu civic nation. Nah, kalau kita bicara gini, pertanyaannya kekuatan apa yang bangun kohesi itu? Dulu salah satunya kekuatan agama. Karena Islam agama mayoritas, maka kemudian agama itu menjadi satu kohesi. Dan sampai hari ini kita bisa melihat misalnya politik identitas itu, di mana agama kan ikut berperan. Yang kemudian berkembang lagi bahasa Indonesia. Ini juga luar biasa. Politik bahasa di dunia, salah satunya yang paling berhasil itu kan Indonesia. Negara sebesar ini menciptakan bahasa nasional itu Indonesia. Di India belum, di Malaysia tidak, di Kanada pecah. Di Indonesia luar biasa. Orang Papua dengan orang Aceh bisa berbicara bahasa Indonesia. Misalnya. Melayu. Bahasa Melayu, sekarang bahasa Indonesia. Dan mengapa Melayu diterima? Ini juga satu sikap wise dari para founding fathers. Sebab kalau yang satu bahasa itu. Iya, bayangkan kalau kita bicara menang-menangan, mestinya kan bahasa nasional bahasa Jawa. Penduduknya paling banyak, peradaban paling maju, tapi toh ngalah saja. Prof asal mana ya? Dari Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Tapi kan kita rela bahasa Melayu yang tidak
terkenal hanya berapa ribu penduduknya waktu itu kan. Ini sebenarnya menunjukkan betapa sungguhnya para founding fathers itu wise, toleran, menghargai perbedaan, rela berkorban. Nah sekarang yang mengatur, menyatukan itu birokrasi negara. Tapi ketika birokrasi negara ini kadang-kadang lemah, sungguhnya ada kekuatan lain yang menyatukan, yaitu tradisi yang lama. Itulah yang saya katakan bahwa bangsa kita itu kuat. Yang kadang-kadang lemah, ribut melulu itu kan pemerintahnya. Prof, tadi saya katakan memang kita memulai acara ini, saya tidak perlu memperkenalkan Profesor Komarudin Hidayat. Karena buang waktu. Tapi karena saya merasakan bahwa semua orang mengetahui siapa itu seorang Komarudin Hidayat. Tapi saya ingin bertanya, Prof, kalau saya boleh mengklasifikasikan, Prof, mohon maaf, mengklasifikasikan bukan sebagai manusia Indonesia, sebagai seorang pejuang akan keberagaman yang bisa menjadi satu, sebagai seorang guru independen, LSM atau aktivis nasional, praktisi pendidikan, apa Prof? Dari kecil saya itu bermimpi ingin jadi guru. Dan cita-cita saya itu udah kelebihan. Sekarang saya udah profesor secara formal. Artinya cita-cita udah terkabul. Sehingga saya harus banyak bersyukur pada Tuhan. Karena dari kecil saya ingin jadi guru. Yang kedua, saya sebagai orang independen, merdeka, berbagai ada tawaran-tawaran masuk dalam satu jajaran pemerintahan. Dari dulu saya kurang tertarik. Gitu. Ke orang lain silahkan, tapi dari dulu saya kurang tertarik duduk misalnya di partai politik, jabatan pemerintah tinggi itu saya tidak tertarik. Kenapa saya mendapatkan kesan kalau sekarang Prof katakan itu kok terkesan tiarap, nggak kedengaran sekarang belakangan ini. Kenapa dulu kita sering melihat tulisannya, kita sering mendengar suaranya, kita sering melihat wajahnya, tapi sekarang kelihatannya. Ya, nulis saya masih sekali-kali di Kompas misalnya, adalah tulisan-tulisan di Facebook. Saya tuh kurang percaya dengan tulisan-tulisan sejak ada medsos. Orang itu sekarang lebih senang baca medsos dibanding buku. Saya juga nulis buku dan penerbit itu sekarang ada problem kan, menerbitkan buku. Karena orang baca medsos, salah satu problem mahasiswa itu karena sekarang biasa baca medsos. Saya beri tugas nulis 15 halaman makalah aja repot itu. Tidak sistemik, tidak kontemplatif, tidak arsitektonik. Masyarakat jadi malas, lemah, tapi saya peduli pada membangun, membantu, membina pengembangan institusi pendidikan. Karena pendidikan bagi saya itu lebih strategis, lebih fundamental. Melakukan human investment. Jepang itu maju karena human investment, sekarang panen. Kita jeda sebentar, Prof, untuk mendengarkan beberapa pesan. Pemirsa, perbincangan bersama Profesor Komarudin Hidayat akan kita lanjutkan usai jeda dan pesan-pesan berikut ini.